Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pada pagi yang berbahagia ini insyaallah Ustaz akan memberikan sedikit nasihat kepada kita semua yang diambil dari hadis Rasulullah SAW dengan judul mukmin itu bagaikan sebatang pohon kurma. Mukmin itu bagaikan sebatang pohon kurma. Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha. Sesungguhnya di antara sekian banyak pohon ada pohon yang tidak gugur daun-daunnya. Wa hiya mithlul mu'min, dan pohon tersebut bagaikan seorang mukmin. Haditsuni ma hiya. Kalian beritahu aku pohon apakah itu? Qala Abdullah, maka Abdullah bin Umar berkata, fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Orang-orang pun berpikir bahwa pohon yang dimaksud Rasulullah SAW adalah pohon di pedalaman. Fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Tetapi aku, kata Ibnu Umar, ya, dalam pikiranku bahwa pohon yang dimaksud oleh Rasulullah adalah pohon kurma. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya bersabda, pohon tersebut adalah pohon kurma. Fastahyaitu ya'ni an aqula. Kata Ibnu Umar, saya malu untuk mengungkapkan jawaban yang ada dalam pikiranku. Qala Abdullah fahadastu Umara billazi waqa'a fi nafsi. Kata Abdullah, selanjutnya saya ceritakan kepada ayah saya Umar bin Khattab tentang apa yang terlintas mengenai pertanyaan tersebut, mengenai jawaban pertanyaan tersebut dalam diriku. Faqala, maka Umar berkata, la antakuna qultaha ahabba ilayya min an yakuna li kaza wa kaza. Seandainya kamu menyebutkan jawaban kamu, maka jawaban itu lebih aku sukai dari hal seperti ini dan seperti itu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengumpamakan seorang mukmin. Siapa seorang mukmin? Kita semua. Ya, Rasulullah SAW mengumpamakan kita dengan pohon kurma. Pernah lihat pohon kurma? Baik secara langsung apapun melalui tayangan video, mungkin kita pernah lihat pohon kurma. Rasulullah SAW adalah guru terbaik bagi umat ini. Sebagaimana Allah SWT berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari jenis mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi. Rasul yang akan membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, membersihkan diri mereka dari dosa-dosa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan rasul yang mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Di antara bentuk pengajaran Rasul pada para sahabat adalah memberikan perumpamaan, memberikan contoh-contoh. Sebagaimana dalam hadis ini, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan seorang mukmin dengan sebatang pohon kurma. Kita lihat apa persamaan pohon kurma dengan seorang mukmin. Yang pertama, pohon kurma, bagian apapun dari pohon kurma itu bermanfaat. Baik batangnya, baik pelepahnya, apalagi buahnya, baik jantungnya, hatinya, ya, semuanya bermanfaat. Ya, baik ketika dia hidup ataupun setelah dia dipotong, pohon kurma tetap bermanfaat. Banyak manfaatnya, mungkin 1000 manfaat, ya, untuk membuat rumah, untuk atap rumah, untuk tempat tidur dan sebagainya. Bahan yang digunakan adalah pohon kurma. Demikian pula seorang mukmin. Seorang mukmin adalah orang yang senantiasa memberikan manfaat kepada apa saja. Bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi masyarakatnya, bermanfaat bagi tanah airnya. Dia tidak merusak, dia tidak melakukan pengerusakan, membakar di mana-mana. Itu bukan seorang mukmin. Orang mukmin selalu memberikan yang bermanfaat, memberikan yang berguna. Rasulullah SAW bersabda, masalul mukmin masalun nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin itu adalah bagaikan sebatang pohon kurma. Ma akhasta minha min syai'in nafa'ak. Apapun bagian dari kurma yang kamu ambil itu bermanfaat bagimu. Perumpamaan seorang mukmin adalah sebagaikan sebatang pohon kurma. Bagian apapun yang kamu ambil akan bermanfaat bagimu. Kamu ambil buahnya bermanfaat untuk dimakan. Kamu ambil pohonnya, batangnya bisa digunakan untuk bangunan, bisa digunakan untuk jembatan dan sebagainya. Pada zaman dahulu, ya, kamu ambil pelepahnya bisa untuk atap dan sebagainya. Begitu juga dengan seorang mukmin. Orang bisa mengambil berbagai manfaat darinya, dari ucapannya, dari sikapnya, dari akhlaknya, ya, dari tingkah lakunya, dari tindak tanduknya.
orang bisa mengambil manfaat darinya. Ini perumpamaan pertama antara pohon kurma dengan orang mukmin, yaitu ya sama-sama berguna, sama-sama memberikan manfaat. Yang kedua, buah dari kurma yang kita sebut dengan tamar, ya, itu adalah makanan pokok orang Arab pada zaman dahulu. Mereka makanan pokoknya adalah kurma. Rasulullah SAW juga 2 bulan di rumahnya tidak pernah dinyalakan api. Yang dimakan oleh Nabi dan keluarganya adalah al-aswadan, yaitu air dan kurma. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa kurma itu sangat bermanfaat dalam kehidupan seseorang. Oleh sebab itu seorang mukmin juga demikian. Dia mesti memberikan manfaat bagi siapa saja, bagi lingkungannya, bagi keluarganya, bagi tetangganya, bagi kakak adiknya, bagi bapak ibunya, dan bagi bangsanya dan negaranya. Harus seperti itu. Ya. Dia tidak boleh menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak boleh menjadi orang yang hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tidak. Tapi bagi siapa saja dalam kehidupan ini, bahkan bagi hewan sekalipun. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita agar berlaku baik kepada hewan. Rasulullah SAW bersabda, "Baitun la tamara fihi jiya'un ahluhu." Rumah yang tidak ada kurma dalamnya, maka keluarga yang ada dalam tersebut akan kelaparan. Demikianlah seorang mukmin, ya, dia mesti memberikan yang bermanfaat, dan jika tidak ada manfaat bagi dirinya terhadap orang lain, maka akan timbul berbagai macam kerugian, sebagaimana rumah yang tidak ada kurma di dalamnya. Kemudian di antara perumpamaan orang mukmin dengan kurma, sebatang kurma itu jika umurnya panjang, ya, maka buahnya makin bagus, dan pokoknya batangnya makin menancap ke dalam bumi. Semakin lama umurnya, maka ya buahnya makin bagus, batangnya makin kokoh, dan akarnya makin menancap ke dalam tanah. Demikian pula seorang mukmin, semakin lama dia hidup, semakin bagus akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ya, perilakunya. Semakin lama semakin bagus, semakin baik. Sebagaimana sebatang pohon kurma, semakin lama semakin kokoh, semakin bagus, semakin kuat, semakin menancap ke dalam bumi. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Maka kita setiap hari harus melakukan perbaikan terhadap diri kita, terhadap ibadah kita, terhadap pengetahuan kita, terhadap akidah kita. Harus ada perbaikannya. Semakin lama hendaknya semakin baik, jangan makin mundur, jangan makin merosot, tapi makin baik. Sebagaimana sebatang kurma, semakin lama semakin baik, baik itu pohonnya, baik itu buahnya, baik itu akarnya. Kemudian di antara ya perumpamaan kurma dengan orang mukmin, ya, kurma itu daunnya tidak pernah gugur. Kalau tidak digugurkan dia tidak akan gugur. Dalam musim apapun, musim panas, musim dingin, dia tetap ya menempel di pohonnya. Dia dalam satu keadaan saja, yaitu daunnya tetap menempel pada pohonnya. Demikian pula seorang mukmin, dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan bersedih, dia tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang kalau lagi susah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi senang lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Orang mukmin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ta'arraf 'ala Allahi fir raqa ya'rifka fi syiddah." Kenali Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya di saat kamu gembira, maka Allah akan mengenalmu di saat kamu susah. Kalau kamu doa kepada Allah di saat kamu susah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doamu. Jadi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang kehidupan kita ini. Sampai kapan kita ibadah? Sampai Allah mewafatkan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kalian kepada Tuhan kalian hingga datang suatu yang meyakinkan bagi kalian, yaitu kematian. Kemudian di antara perumpamaan orang mukmin dengan kurma adalah bahwa yang terbaik pada pohon kurma adalah jantung hatinya, yaitu yang terletak di pucuknya, ya. Di situ kalau diambil, maka itu adalah yang terbaik dari kurma. Rasanya manis, ya, dan paling enak. Dimasak, dimakan secara langsung, ya, warnanya juga putih. Disebut dengan cumar dalam bahasa Arab. Kalau dipotong, diambil, dan itu makanan terbaik. Rasulullah pun pernah memakannya. Inilah disebut dengan hati kurma.
Demikian pula seorang mukmin. Yang paling baik pada seorang mukmin adalah hatinya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, tidak melihat harta kalian. Yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Ya. Dan hati adalah penilaian Allah terhadap seorang mukmin. Ya. Sesungguhnya dalam jasad ada segumpal darah. Kalau dia bagus, baguslah anggota tubuh. Kalau dia rusak, rusaklah anggota tubuh, yaitu hati. Oleh sebab itu hati seorang mukmin harus bersih, harus suci dari noda syirik, dari noda kufur, dari noda bid'ah. Sebagaimana bersihnya hati kurma dari segala macam noda. Kemudian, ya, di antara perumpamaan orang mukmin dengan pohon kurma adalah jika dia dilempari oleh orang dengan batu, maka dia berikan buah yang enak untuk dimakan. Kalau orang melempari pohon kurma dengan batu, apa yang diberikan oleh kurma? Yang diberikan adalah buahnya yang enak untuk dimakan. Ya, demikian pula seorang mukmin. Terkadang dalam kehidupan kita tidak selalu kita ya mendapatkan sikap yang baik dari orang. Terkadang yang kita temukan adalah sikap yang buruk, sikap yang kurang mengenakkan dan kurang menyenangkan kita. Apa seharusnya kita lakukan? Yaitu kita balas dengan yang baik, ya, meskipun dia berbuat buruk kepada kita. Sebagaimana kurma dilempari orang dia dengan batu, dia tetap memberikan buah yang enak untuk dimakan. Sehingga seorang penyair mengatakan, kun kan nakhili an ahqadin murtafi'a yurma bisafratin fayulqi atyaba thamari. Jadilah kamu bagaikan sebatang pohon kurma yang jauh dari segala kebencian. Jadilah kamu bagaikan sebatang pohon kurma yang jauh dari berbagai macam kebencian. Jangan sampai ada benci kepada seorang mukmin dalam hati kita. Bagaimana kurma? Yurma bisafratin. Dia dilempari dengan batu. Fayulqi atyaba thamari. Lalu yang dia berikan apa? Yang dia berikan adalah buah yang terbaik, buah yang bisa dimakan. Ya, dilempari orang dengan batu, dia berikan balasan yang terbaik, yaitu apa? Yaitu buah yang bisa dimakan. Demikian kita seharusnya. Terkadang orang mengatai kita dengan ucapan yang kurang baik, jangan ditanggapi. Ucapkan balas dengan ucapan yang baik, balas dengan kata-kata yang baik, sehingga membuat dia sadar bahwa dia telah berbuat hal yang buruk terhadap kita. Kalau setiap keburukan kita balas dengan keburukan, di situ akan hilang pahala berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Kemudian, ya, di antara perumpamaan kurma dengan orang mukmin, bahwa ketika kurma sudah mati, ya dipotong, apakah manfaatnya hilang? Apakah sudah tidak berguna? Tidak. Ketika sudah dipotong pun manfaatnya masih banyak. Ya, pohonnya bisa diambil, digunakan untuk bahan bangunan, digunakan untuk berbagai macam keperluan. Bahkan serabutnya juga bisa, akarnya pun digunakan orang, ya, untuk mengisi bantal, kasur dan sebagainya. Pelepahnya pun digunakan untuk berbagai macam keperluan. Demikian pula seorang mukmin. Seorang mukmin dalam kehidupan dia ini, dia tetap memberikan manfaat, baik ketika dia hidup ataupun setelah dia meninggal dunia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu." Kalau manusia sudah meninggal, terhenti amal ibadahnya. Dia tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi tilawatul Quran. Tapi ada amal ibadah yang bisa dia terus ya alirkan kepada dirinya walaupun dia telah meninggal dunia. Di antaranya apa? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa dimanfaatkan. Makanya kita belajar. Ya, belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan juga bisa kita ajarkan kepada orang lain. Ajarkan kepada adik kalian, kepada kakak kalian yang basisnya bukan pesantren, kepada ibu bapak kalian mungkin kalau mereka berdua belum mengetahui, kepada masyarakat kalian. Itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah berguna bagi kita setelah kita meninggal dunia nanti. Ya, sebagaimana pohon kurma, walaupun sudah dipotong, sudah tidak hidup lagi, dia tetap memberikan manfaat. Demikian pula seorang mukmin. Ya, atau kata Rasulullah SAW, awaladin salihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi anaknya tetap mendoakan kedua orang tuanya. Ini adalah ya sesuatu yang tetap pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya. Au sadaqatin jariyatin, ya, atau sedekah yang terus mengalir, yaitu disebut dengan wakaf. Demikian perumpamaan seorang mukmin dengan pohon kurma. Mudah-mudahan perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW ini bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.